Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Andara Rizky Munarfa. Saya dari kelas 2A absen 19, NIM P1337 420 421037. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proses pembentukan urin. Baik, kita langsung masuk ke materinya aja. Sebelum kita ke proses pembentukan urin, kita harus mengenal apa yang disebut ginjal. Karena ginjal ini merupakan organ pengeluaran atau ekskresi utama pada manusia yang berfungsi untuk mengekskresikan urin. Ginjal berbentuk seperti kacang merah, terletak di daerah pinggang, di sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Berjumlah sepasang, berat ginjal orang dewasa sekitar 120 sampai 150 gram. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu nefron. Nefron merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring dan menghasilkan urin yang terletak di korteks ginjal. Pada setiap ginjal diperkirakan terdapat 1 juta nefron. Struktur nefron tersusun atas badan Malpighi dan saluran panjang atau sering disebut tubulus. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa struktur nefron. Struktur nefron yang pertama yaitu badan Malpighi. Terdiri dari glomerulus yang mana merupakan anyaman pembuluh-pembuluh kapiler darah. Pembuluh tersebut membawa darah yang akan disaring menjadi urin. Kemudian ada juga kapsula Bowman, yaitu cawan berdinding tebal yang mengelilingi glomerulus, berguna untuk menyaring darah. Perlu kita ketahui juga, di badan Malpighi tersebut terjadi proses penyaringan atau filtrasi darah. Selanjutnya yaitu ada juga tubulus atau saluran panjang. Terdiri dari tubulus kontraktor proksimal, yaitu saluran setelah badan Malpighi tempatnya proses reabsorpsi urin. Ada juga lengkung Henle, saluran penghubung antara tubulus proksimal dengan tubulus distal. Saluran ini turun ke arah medula, lengkung Henle descendens, kemudian naik lagi ke arah korteks, lengkung Henle ascendens. Di saluran juga terjadi proses reabsorpsi. Kemudian ada juga tubulus conductus distal, yaitu saluran setelah lengkung Henle yang jauh dari badan Malpighi, tempat terjadinya proses augmentasi. Selanjutnya yaitu tubulus pengumpul, yaitu bagian akhir dari tubulus ginjal, berfungsi untuk menampung urin yang terbentuk dan menyalurkan ke ureter. Selanjutnya kita mempelajari proses pembentukan urin, yaitu proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Pertama yaitu filtrasi. Filtrasi darah yang masuk ke dalam ginjal akan dilakukan proses yang namanya proses filtrasi tersebut. Filtrasi merupakan proses penyaringan darah dari zat metabolisme yang dapat meracuni tubuh. Proses ini terjadi pada badan Malpighi, tepatnya pada glomerulus yang dilingkupi kapsula Bowman. Awalnya darah mengalir melalui pembuluh darah, arteri ginjal. Kemudian melalui arteriol aferen, darah masuk ke glomerulus di dalam kapsula Bowman. Dalam setiap glomerulus berlangsung proses filtrasi. Hanya molekul kecil dan limbah nitrogen dari darah saja yang mengalami penyaringan. Sedangkan untuk molekul besar seperti protein, lemak, zat padat, dan plasma darah dibiarkan bertahan dalam darah. Selanjutnya darah meninggalkan glomerulus melalui arteriol aferen. Hasil filtrasi ini dinamakan filtrasi glomerulus atau disebut juga urin primer. Urin ini akan dialirkan menuju tubulus-tubulus lain lewat arteriol aferen. Selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Filtrat glomerulus atau urin primer tadi mengalami tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna dan diperlukan bagi proksimal dan lengkung Henle. Banyaknya zat-zat yang direabsorpsi
tergantung kebutuhan tubuh saat itu. Zat-zat yang direabsorpsi antara 3HbO42, zat-zat tersebut masuk ke dalam pembuluh darah. Di kadar urea pada urin menjadi lebih tinggi. Urin hasil proses ini disebut dengan urin sekunder. Terus ada proses selanjutnya yaitu augmentasi. Dari lengkung Henle naik ascending, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder tidak diperlukan maupun zat yang berbahaya bagi tubuh ke dalam urin di tubulus conductus distal. Zat sisa yang dikeluarkan dari pembuluh darah kapiler adalah ion hidrogen atau H+, ion kalium K+, NH3, kreatin, dan zat-zat sisa metabolisme lainnya. Pengeluaran H+ ini membantu menjaga pH yang tetap dalam darah. Selanjutnya yaitu proses keluarnya urin. Setelah proses augmentasi di saluran tubulus distal, urin tersier atau yang disebut juga urin yang sesungguhnya siap untuk dikumpulkan di tubulus pengumpul, kemudian mengalir ke ruang ginjal atau pelvis renalis. Selanjutnya menuju ke kantong kemih melalui ureter sebagai saluran ginjal. Jika kantong kemih telah penuh dengan urin, maka dinding sebelah dalam kantong kemih luar dan otot pada kantong kemih merenggang yang mengakibatkan timbul rasa ingin buang air kecil. Selanjutnya urin akan keluar melalui saluran kencing atau yang disebut uretra. Selanjutnya yaitu kandungan urin pada orang normal, yaitu ada air 96%, urea 2,5%, mineral garam, dan NaCl 1,5%. Sisa metabolisme lainnya yaitu ada zat warna empedu, amonia, vitamin yang berlebihan, penisilin, sisa obat-obatan, hormon berlebih, asam urat, dan kreatin. Terus ada juga info tambahan. Info tambahan ini meliputi warna-warna urin yang keluar pada tubuh manusia. Ada zona nyaman, yaitu warnanya putih, tidak dehidrasi, ataupun kuning ke coklatan, itu lebih baik minum air putih lebih banyak. Sedangkan yang sudah kuning kecoklatan yang sudah kental, itu dehidrasi yang berat. Dianjurkan segera minum air putih yang banyak. Dalam sehari, ginjal menyaring darah kira-kira 1.500 liter. Jumlah urin yang dihasilkan kira-kira 1 sampai 1,5 liter. Apabila sering kekurangan air, maka beberapa zat sisa dapat mengendap di ginjal atau kantong kemih, membentuk batu ginjal. Oleh karena itu, perbanyaklah minum air untuk menghindari terbentuknya batu ginjal di dalam ginjal atau kantong kemih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.